hadapan hukum dengan customer kita, potensi kita akan sangat lemah. Karena apa? Karena kita tidak atau belum memahami landasan teorinya secara semuanya. Sementara itu, ketika bicara di proses persidangan hukum, itu lebih mengandalkan kepada teori-teori. Saya sendiri pernah punya pengalaman, ditugaskan oleh Asperindo, saya bisa ditugas sebagai saksi ahli salah satu kasus di Pengadilan Jakarta Selatan, yang kala itu saya tidak membawa apapun, bahwa saya bisa mengklaim saya sebagai seorang ahli. Meskipun ceritanya memang seperti apa, tetapi ketika saya tidak membawa bukti, baru di teori itu lebih, oh, suara hilang. Kalau teori itu lebih, sekarang Pak, kalau teori atau akademisi itu lebih sering menyebutnya sebagai ISO. Tapi kalau praktisi itu lebih pendekatan lebih pada ISO kalau orang Jawa bilang. Jadi praktik pelayanan itu pokoknya apapun judulnya harus ISO, harus bisa jalan. Nah, kenapa kita harus belajar teori kepada mahasiswa? Itu pelajaran teori. Jadi Bapak Ibu, saya ingin ceritakan ketika saya menyampaikan materi freight forwarding kepada mahasiswa. Freight forwarding itu dalam terminologi regulasi Indonesia disebut jasa pengurusan transportasi. Izinnya SUJPT. NIB-nya KBL-nya 52291. Sementara perusahaan jasa pos itu 53201, 53202, 53100 untuk yang UP, untuk yang lain PSO. Nah, kenapa harus belajar teori? Kenapa kita harus belajar rasional? Tujuannya apa? Agar memahami pengertiannya, definisinya. Setelah pemahaman terkait dengan definisi kita pahami, kita juga harus mengerti dengan internasional. Lalu setelah itu, Bapak sekalian, dalam hal jual beli internasional itu ada perjanjian, ada ada LC, ada PO dan lain-lainnya. Yang di saat itulah Bapak Ibu atau belanja internasional ingin beli dari mengerti batas kewajiban dan tanggung jawab serta dan resiko. Jadi baik Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf. Kami akan sambungkan kembali kepada Pak Tekad.
Ya, baik, mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala sinyal. Kami akan perbaiki segera. Eh, Internetnya tidak stabil. Saya sebenarnya sekretariat ini, tapi barangkali kalau di sekretariat tidak stabil, saya pekan depan di kantor saja. Oke, jadi dalam perjanjian internasional itu ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, di sini harus memahami resikonya apa, tanggung jawabnya apa, haknya apa. Kenapa ini perlu? Karena sangat diperlukan untuk menjadi potensi perselisihan dalam jual beli internasional. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu kita akan sistem, yaitu pos tarik. Kenapa ini perlu? Dalam dunia perdagangan internasional, Bapak Ibu, itu ada puluhan ribu harmonized system, yaitu kode-kode atas jenis suatu barang, sehingga apa? Sehingga seluruh negara, seluruh negara ini jaringannya nggak bagus. Mobil, maka HS-nya harus dengan kepala apa itu kain nilon itu harus dengan 56 semacam itu. Nah, di samping itu juga HS ini akan berfungsi untuk menentukan berapa besar pajak ekspornya dan juga besar biaya masuk terkait pajak impor dan biaya masuk yang terkait. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan masuk kepada yang namanya dokumen-dokumen dalam perdagangan internasional. Bisa memahami dan bisa membuat. Kepada mahasiswa yang selama ini saya diberikan tugas oleh Politeknik APP Jakarta, saya menyampaikan materi forwarding ini buat saya hukumnya fardu ain. Mahasiswa harus bisa membuat dan memahami jenis dokumen apa saja, bagaimana cara pembuatannya. Nanti seiring berjalan ini kita sampaikan. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu memahami semua ini tadi, kita baru masuk pada materi inti kita, yaitu peran freight forwarding. Kemarin dalam sesi sebelumnya, Pak Fikri, kemarin ya, kemarin yang sesi workshop, Pak Fikri ada menyampaikan juga, oh Anda adalah jasa tracking, oh Anda perusahaan tracking, Anda cukup kurir, Anda forwarding, Anda logistik kemarin, jadi visi misi kemarin ya, saya ikutin juga sampai lengkap. Bapak sekalian, jadi saya ceritakan background saya. Saya mengerti pemahaman ekspor dan impor ini tidak kursus. Saya bisa memahami industri forwarding ini bukan bermula karena saya kursus, tetapi sebagai perantau, saya dengar suara? Mohon maaf. Nah, dari itu saya belajar. Jadi saya belajar apa itu dokumen invoice, apa itu packing list, apa itu dan lain-lainnya. Sehingga dari A sampai Z,
Kalau saya ditugaskan oleh manajer saya, Katno, ini nanti sebelum Anda balik ke kantor, saya tugas pengantar dokumen Bapak Ibu, Anda ke bank, Anda ke sana kemari. Tapi saya namanya sudah tidak sekolah tinggi, ya hanya tamatan semea. PB itu apa? Oh, untuk ini, saya pelajari itu. Ketika saya disuruh tugaskan, Katno nanti sebelum balik kantor fotokopi 3 ya, saya fotokopi 4. Yang satu lembar saya kantongi itu. Apapun dokumennya fotokopi 4, fotokopi 5, satu lembar saya kantongi. Sehingga dari A sampai Z akhirnya satu-satu kumpulkan sehingga saya memahami itu. Oke, singkat cerita. Nah, tahun 90, tahun 90, 89, akhir lah 90, saya masuk ke industri forwarding. Dan saya baru sadar, saya mengerti betul, Bapak Ibu, kalau ingin mengerti perdagangan internasional lebih lengkap, masuklah ke freight forwarding. Karena apa? Karena di freight forwarding itu nyaris semua di sana ada. Palu Gada ada. Palu perlu gue ada. Mau bicara bagaimana membuat dokumen ada, mau bicara LC ada, mau bicara CO ada, bicara apapun ada, mau logistik ada, gudang ada, segala macam. Jadi Bapak Ibu, di freight forwarding itu sangat luar biasa. Nanti akan ada peran-perannya apa saja. Nah, setelah itu, setelah mengalami freight forwarding, nanti kita akan masuk pengiriman internasional oleh laut. Di sana memang bisnis prosesnya, dokumen apa saja, kemudian nanti masuk ke udara, sampai nanti membuat bill of lading segala macam ya. Di sini nanti ada pembuatan bill of lading, atau kalau dalam ininya sering disebut BL, kalau dalam domestik disebut BL atau konsumen gitu ya, dalam domestik yang sering Bapak Ibu kirim pakai laut itu konsumen gitu ya. Kemudian nanti ada pengiriman internasional melalui udara. Ini nanti kita sampai bisa buat RW bill Bapak Ibu. Kalau selama ini Bapak barangkali Bapak Ibu yang sering dikenali adalah konut atau consignment note atau menyebutnya sebagai resi atau menyebutnya adalah POD, nanti di udara ada RW bill. Kalau domestik namanya SMU, surat muatan udara. Tapi nanti di internasional akan lebih rinci lagi. Karena itu ada kaidah-kaidah membuatnya, ada konsekuensinya. Kalau selama ini SMU barangkali nama sipernya Katno Jakarta, di namanya di Jambinya Pak Suratman, Jambi selesai. Tapi di internasional tidak bisa demikian. Karena semua data yang terkait internasional itu akan digunakan pada saat export manifest, ekspor manifest, dan import manifest. Setelah itu, Bapak-Ibu sekalian, nanti kita masuk pada saya sharing dokumen pabean untuk PEB, untuk ekspornya. Kemudian sebenarnya Bapak-Ibu sekalian itu juga harus membuat. Nah, di APP Bapak-Ibu sekalian, ketika saya diminta menjadi salah satu dosen di APP, sayalah yang mengusulkan kepada mereka untuk kontak kepada Bea Cukai. Sehingga di APP Jakarta itu ada modul yang namanya PIB, modul PIB, modul dokumen pabean. Bahkan termasuk modul freight forwarding, saya yang provide buat Politeknik APP Jakarta. Sehingga apa? Politeknik APP Jakarta itu satu-satunya forwarding, satu-satu sangat memahami. Karena apa? Karena sudah real pendekatannya sesuai dengan yang ada di Indonesia. Sistem masing-masing perusahaan berbeda, tetapi kaidah dokumentasi sistem itu sesuai standar nasional. Setelah itu kita akan belajar Ya, Bapak Ibu, mohon maaf terputus kembali. Segera Pak Katno akan gabung kembali ya Bapak Ibu. Oke, kita nanti terakhirnya akan belajar PIB. Tapi sebelum belajar PIB,
Bapak Ibu nanti harus bisa menghitung biaya masuk dan pajak-pajak impor. Simpel sekali, Bapak Ibu sekalian. Nah, sesi berikutnya, implementasi adalah saya biasa menugaskan mahasiswa untuk sampai bisa yang namanya bagaimana membuat PO, bagaimana membuat invoice, bagaimana packing list, bagaimana ship instruction, bagaimana BL, bagaimana rebill, bagaimana pembuatan PIB, kemudian bagaimana membuat PIB, ya. Formnya namanya PIB itu BC30, PIB namanya formatnya PIB formatnya adalah BC20 untuk yang importir umum, BC23 untuk kawasan berikat, BC16 untuk yang PLB. Non kawasan berikat ini untuk yang PLB. Ini dokumennya macam-macam. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkembangan sekarang yang namanya dokumen bea cukai itu sudah masuk yang disebut CESIA 4.0 yang sekarang dimanapun Bapak Ibu berada, untuk submit dokumen pabean itu sepanjang terkoneksi ada internet di situ dan Bapak Ibu perusahaannya telah memiliki akses ke pabeanan, maka bisa submit ke Bea Cukai melalui akses BC40. Seperti apa nantinya di saat nanti saya akan tunjukkan. Tetapi tidak bisa praktek karena sekarang begitu praktek itu masuk ke Bea Cukai. Nah, saya sedang meminta kepada Politeknik APP juga untuk mengajukan permohonan, tapi masih belum disetujui karena memang CSI 40 ini masih sifatnya yang baru diimplementasikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, garis pokoknya nanti ada dua, sharing juga ada terkait dengan implementasi dokumentasi. Materi. Saya belum stop sharing, Mas. Bapak sekalian, sekali lagi saya menyebutnya lebih senang menggunakan istilah sharing of trainers. Karena saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah sebagai ahli, sudah sebagai praktisi, jadi saya menyebutnya adalah sharing of trainers. Kesempatan untuk menjadi lebih baik, kita lebih nanti sifatnya refreshing. Nah, justru sekolah saya itu pada akhirnya saya sekolah di komunikasi Bapak Ibu sekalian. S1 saya komunikasi, S2 saya komunikasi, kemudian forwardingnya tuh belajar di mana? Saya belajar basic cargo di Alfi, sekarang Ilva, Toga Veksi, sampai tingkat advance. Saya memiliki sertifikat Viata Diploma yang dikeluarkan dari Viata Swiss langsung. Di dunia ada sekian ribu begitu ya. Jadi kalau sudah sampai memiliki Viata Diploma itu konon ingin ngelamar dimanapun bisa diterima kalau ada kesempatan dan keberuntungan. Nah, saat ini saya praktisi di forwarding logistik dan juga industri kurir di Solid Global Solution. Oke. Tadi saya sudah sampaikan kita akan belajar teori dan dokumen dan lebih pada pengalaman. Oke. Pertama ini tadi sudah saya ini. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, bagian pertama yaitu perintah nasional. Perintah nasional, ketika kita bicara perdagangan internasional, maka itu pasti terkait dengan ekspor dan impor. Bapak Ibu silahkan nanti buka Undang-Undang 10 1995 dan amandemennya 17 2006.
Ketika bicara ekspor itu adalah eh, bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Itu terminologi, definisi, pengertian ekspor berdasarkan undang-undang pabean. Kalau impor apa? Ya berarti memasukkan barang ke daerah pabean. Pertanyaannya apa? Apa itu daerah pabean? Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona eksklusif, ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Pabean. Kemudian eksportir siapa? Eksportir itu perseroan atau badan hukum yang melakukan ekspor. Nah, yang teori-teori gini tidak usah lama-lama. Ini beberapa pengertian dari para ahli. Bapak Ibu nanti baca sendiri saja, tidak perlu saya bacakan. Nanti saya share materinya. Undang-undang, nah ini impornya, sama ya. Para ahlinya impor ini. Nah, siapa yang terlibat dalam ekspor dan impor internasional? Tentu penjual, dan pembeli, kemudian regulasinya, perbankan untuk pembayarannya, penyedia layanan packing itu untuk apa? Untuk forwardingnya dan lain-lainnya lah, kemudian layanan fumigasi, survei dan lain-lainnya. Oke. Di pergudangan, pelabuhan, perusahaan pelayaran, penerbangan, regulated agent, perusahaan asuransi. Bapak Ibu sekalian, regulated agent itu tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia ada. Terus freight forwarding, pihak lain sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, nah ini mulai Bapak Ibu sekalian, tadi itu ini saja. Nah, yang kedua, ini mulai Bapak Ibu agak lebih perhatikan, mohon maaf, saya sharing saja. Kedua ini istilah-istilah yang sangat esensial untuk perdagangan internasional. Karena berdasarkan istilah-istilah nanti, dari hari pertama, ketika saya menyampaikan materi forwarding ini, akan digunakan sampai nanti akhir perkuliahan, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum Bapak Ibu, kebiasaan saya sebelum menyampaikan pengajaran, itu menyampaikan materi kepada mahasiswa adalah pasti membuat yang namanya satuan acara perkuliahan. Yang di atas tadi itu adalah data-data untuk menyampaikan satuan acara perkuliahan. Sehingga apa? Sehingga mahasiswa ngerti apa harus dicapai. Kalau belum bisa berarti barangkali pemaparannya belum optimal. Harus sampai bisa itu. Nah, bagian kedua ini sudah masuk pada istilah-istilah internasional yang mungkin nanti kedengarannya aneh, asing, tidak apa-apa, ikuti saja. Tapi ini dokumen istilah-istilah yang esensi dalam perdagangan internasional. Pertama, shipper. Shipper, seller, exporter, consigner. Penerjemahan adalah pengirim, penjual, eksportir, pengirim barang. Ya saya tahu Pak Katno, sudah tahu. Iya, Bapak Ibu. Tetapi penggunanya berbeda-beda meskipun mereka dalam satu pihak. Shipper itu lebih sering digunakan pada dokumen-dokumen internasionalnya yang terkait dengan shipping dokumennya. Ketika bicara RW bill, maka menyebutnya shipper. Tetapi ketika masuk pada ranah invoice, packing list, itu sebutnya seller, penjual, atau exporter. Kalau nanti pada istilah LC bisa jadi consigner, bisa jadi beneficiary, meskipun itu satu pihak yang sama. Tetapi tidak menutup kemungkinan penjualnya si A, pengirim barangnya si B. Karena apa? Dalam perdagangan internasional itu tidak menutup kemungkinan yang namanya triangle business. Beli barangnya kepada penjual di Singapura, tetapi sesungguhnya asal barangnya dikirim dari China. Itu yang namanya triangle business. Lalu konsen ini siapa? Konsen ini notified lain konsen ini yang harus diberitahu informasi pengiriman kondisi yang dipersyaratkan pada LC, pada PO, pada perjanjian kontrak jual beli. Nah, notify party ini sering dimunculkan
pertamanya, contoh tadi saya katakan, pembelinya sebenarnya pembeli pertamanya adalah si A, misalnya semacam itu. Kemudian notified partinya si B. Karena apa? Karena sesungguhnya barang itu akan dikirim kepada si B. Saya beli barang, tetapi ketika saya meminta kepada forwarding untuk mengirimkan, nanti kirimnya ke Purwakarta ya, bukan di Jakarta. Nah, notified party adalah pihak selain Konsei ini yang harus diberi informasi terkait dengan pengiriman barang. Stuffing, pasti sudah sering Bapak dengarkan lah. Pemuatan barang ke dalam kontainer atau ke atas truk. Stripping, pembongkaran muatan dari kontainer. Closing time, 7 closing time, batas waktu terakhir yang ditentukan oleh pengangkut untuk menerima kargo atau dokumen. Bapak sekalian, pengiriman internasional itu sangat lekat dengan yang namanya closing time. Biasanya kalau pengiriman melalui kapal laut internasional itu untuk yang internasional itu biasanya closingnya bahkan 2 hari sebelumnya. Sudah harus masuk pelabuhan. Dokumennya sudah harus selesai. Bahkan Bapak sekalian, untuk pengiriman ke Amerika, sekali lagi, untuk pengiriman ke Amerika, dokumen itu semua datanya, nomor BL-nya, nomor kontainernya, nama pengirimnya, nama konsaininya, itu sudah harus wajib masuk sebelum 72 jam sebelum keberangkatan. Itu Amerika. Saking mereka paranoidnya. Ya. Kemudian dokumen juga harus masuk itu. Jadi kalau Bapak Ibu sering terjadi, oh ini tidak bisa berangkat karena apa? Karena dokumen terlambat. Jadi closing time itu ada 2, closing time penerimaan kargo, masuk gudang atau masuk ke pelabuhan, atau closing time dokumennya. On board, tanggal keberangkatan. Tanggal pemuatan. On board date, tanggal pemuatan. Kenapa saya bedakan? Nanti akan ada on board itu pemuatan, tanggal pemuatannya, itu juga ada bedanya. Kemudian batch and date of issue, tempat, nama kota, dan tanggal dibukanya suatu dokumen. Pada umumnya tertera istilah ini pada dokumen bill of lading, RW bill, invoice, packing list, dan dokumen-dokumen lainnya. Ada chat, tolong dicek Mas, ada mungkin pertanyaan apa? CO itu negara asal tempat diproduksi suatu barang tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar, Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar CO. Bukan sekedar pernyataan bahwa itu asal barang dari mana, bukan. Tetapi dokumen yang namanya CO itu akan menjadi rujukan dalam hal penentuan besaran biaya masuk terkait agreement suatu negara dengan negara atau kawasan dengan suatu kawasan. Contoh, ASEAN dengan China ada perjanjian namanya CAFTA. China ASEAN Free Trade Agreement. Dokumen perdagangan internasional, kalau ingin mendapatkan pengurangan biaya masuk atau bahkan pembebasan biaya masuk jadi 0%, maka harus di-cover dengan dokumen yang namanya Form E. CO-nya harus Form E, sehingga dengan Form E itu selama valid, maka akan bebas dari biaya masuk. Kalau antara ASEAN apa? Dengan Form D. Kalau tidak ada Form E atau Form D, maka biaya masuk ke suatu negara itu antara ASEAN dengan China akan dihitung. Lalu timbul sekarang, Pak, kenapa kok sekarang barang China bisa murah-murah, Pak? Ya memang karena biaya masuk Indonesia 0%, Bapak Ibu sekalian. Mau itu nilainya puluhan miliar, dia tidak akan terkena biaya masuk. Terkenanya hanya pajak PPN impor dan pajak PPH, pajak penghasilannya. Biaya masuknya Pak, 0%. Karena apa? Karena di cover dengan dokumen nama CO, formnya Form E. Lalu ada juga dokumen berikutnya asuransi. Oke. Berikutnya original. Dokumen asli, dokumen kopi. Ya memang itu Pak, namanya memang asli. Dokumen usable pasti non asli. Bapak sekalian, dalam dokumen internasional khususnya melalui pengiriman laut ada namanya bill of lading. Bill of lading itu ada original, ada non-original. Original bill of lading itu ada 3. First, second, and third. Yang disebut melalui tingkatan causa prima. Ketika salah satu dokumen original tersebut, baik itu yang ke-1 atau yang kedua atau yang ketiga, itu telah digunakan untuk mengambil DO dari pelayaran, maka 2 dokumen yang lainnya sudah tidak berlaku lagi. Sometimes yang satu untuk mengambil DO,
Yang satu untuk negosiasi ke bank, yang satu untuk masuk ke pabean. Nah, non-original itu kopi. Kalau kopi itu minta berapapun bisa. Karena itu Bapak sekalian, kalau dalam analoginya ketika Bapak Ibu buka konot, buka POD, itu ada lembar pertama asli untuk shipper, lembar kedua untuk akunting, dan lain-lainnya itu semacam itu. Kemudian loading, muat, unloading, bongkar. ETD, Estimated Time of Departure, kiraan waktu keberangkatan. ATD, Actual Time of Departure. Bapak sekalian, ETD, ATD dalam perdagangan internasional itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Seolah-olah memang hanya tertera di dokumen tanggalnya asal saja. Tidak seperti. Karena apa? Penerapan tanggal pada dokumen baik itu RW bill atau bill of lading itu bisa berdampak kepada penerbitan yang tadi di atas Certificate of Origin. CO itu boleh dibuka lebih awal, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari dari waktu keberangkatan. Kalau waktu keberangkatan itu lewat dari itu, kalau CO dibuka sebelum itu sudah itu, maka itu akan gugur CO-nya. Yang dia maksudnya 5% bisa menjadi miliaran. Nah itu. Jadi pembuatan dokumen itu memang semua harus dihitung. Ada kerja sentuh sudah berangkatannya. Nah, setiap kita informasi, oh Anda hai penjual dia importer, dia buyer, the following bla 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 PO nomor sekian akan berangkat dengan kapal apa, pesawat apa, berangkat dengan sekian, nomor dokumen sekian sekian. Itu estimasinya. Nah, setelah ATD actual kita informasi lebih lanjut. ETA perkiraan kedatangan, ATA actual kedatangan. Nah, estimated time of arrival dan kedatangan ini juga berdampak pada apa? Internasional sekali lagi, saya selalu katakan itu, semua pengiriman internasional itu tidak ada yang tidak terkait dengan bea cukai. Ketika terkait dengan bea cukai, tadi disampaikan di awal, ada konsekuensi yang namanya outward manifest untuk ekspor, inward manifest. Manifest itu disampaikan sebelum kapal datang, sebelum pesawat tiba. Kalau sudah tiba, kita terkena denda, sekali denda, pertama denda 10 juta. Kedua denda itu 20 juta. Ketiga denda naik 30 sampai kita terkena maksimal itu hanya boleh dalam 1 tahun itu maksimal salah 6 kali. Kalau sampai salah 6 kali, akses kita diblokir. Dan dendanya potensi sampai bisa puluhan juta bahkan ratusan. Tentang denda itu Bapak Ibu saya pelajari di Undang-Undang Pabean 17 2026 atau Undang-Undang 10 295 sebelum diamandemen. Kemudian delay, keterlambatan. Itu tidak perlu saya bahas kalau sudah pasti itu. 19 freight prepaid. Terus sekalian, freight prepaid itu adalah pembayaran biaya pengangkutan dibayar oleh pengirim atau pihak lain yang intinya menjelaskan bahwa biaya freight telah dianggap dibayar sehingga ketika barang sampai di tujuan konsa ini tidak perlu membayar biaya angkutnya. Freight itu biaya angkutannya. Nah, disebutnya dalam istilah dokumentasi internasional itu freight-nya prepaid. Nanti ada kaitannya dengan Incoterm tuh. Nanti ada kaitannya dengan Incoterm. Nah, kemudian freight collect, artinya yang 19. Kalau freight prepaid, berarti ya ketika barang sampai di tujuan, maka forwarding akan kontak ke penerima, notice of arrival. Oke, shipment Anda dari China sudah masuk tanggal sekian, silakan ambil DO-nya di kami. Dengan biaya penembusan DO katakanlah $50 atau 700.000 atau siap berapapun itulah. Masing-masing forwarding memiliki ketentuan berbeda-beda, masing-masing pelayaran ketentuannya berbeda-beda. Kalau disandingkan dengan analogi pengiriman domestik, itu biaya terkait juga ada biaya namanya OPP. Selain ongkos angkutnya ada OPP, ongkos pelabuhan pemuatan. Di tujuan ada ongkos pelabuhan tujuan. Ya, itu yang namanya kalau dalam terminologi dianalogikan dengan dengan pengiriman domestik. Freight collect kebalikannya. Kalau freight collect itu ketika barang sampai tujuan, sebelum importir, sebelum buyer itu untuk bisa mendapatkan barangnya, dia harus datang ke forwarding, dia harus bayar ongkos angkutnya. Misalnya berapa? Oh, 1 ton. Oh, 1 ton silahkan Anda bayar freight-nya. Karena shippernya belum membayar freight ini, maka tebuslah dengan nilai katalah 100 juta. 100 juta dikasih, maka baru akan diberikan DO-nya. Kalau belum dibayarkan, belum. Karena freight-nya collect. Analoginya apa, Bapak-Ibu sekalian?
Saya sering menggunakan analogi. Bapak Ibu sering belanja online, pakai apapun namanya itulah, mau pakai Asen, Besen segala macam. Kalau Bapak Ibu sering belanja GoFood misalnya, kemudian harus bayar, itu namanya collect karena Bapak harus bayar. Tapi kadang-kadang karena Bapak Ibu dikirim oleh orang lain sebagai hadiah, Bapak Ibu tinggal terima saja, itu namanya prepaid. Analoginya seperti itu, ya. Nah, shipping mark 21. Tanda-tanda tertentu yang diterapkan pada kemasan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sering perhatikan atau Bapak Ibu sering melaksanakan. Kenapa kok di karung-karung kiriman domestik sering ada tanda-tanda misalnya XYZ Express Medan, MES, KNO. Itu sebenarnya marking dari kemasan luar. Nah, kenapa shipping mark itu dalam internasional diperlukan? Karena shipping mark itu sangat berfungsi apabila ada permasalahan sebagai bagian dari untuk mengidentifikasi kiriman itu. Oh, ini made in UK. Oh, kemungkinan besar barangnya dari UK. Nama shippernya siapa? Kemudian berat kotornya berapa? Berat bersihnya berapa? Itu semua di shipping mark ada. Jadi shipping mark itu tanda-tanda tertentu apapun. Ada yang nama konsaini, nama shipper, itu namanya shipping mark. Yang diterapkan pada kemasan luar. Kemudian description of good, itu uraian barang. Koli, itu kemasan. Dimensi, itu dimensi. Measurement, pengukuran. Oke. Gross weight, net weight, berat kotor, berat bersih. 25 Bapak Ibu sekalian, ini saya mohon diperhatikan baik-baik. Karena saya akan sedikit menekankan di sini untuk pemahaman kita bersama. 25. Chargeable weight, pasti sudah paham. Oh, itu kan berat volume. Salah. Pemahaman kita selama ini yang salah kaprah, chargeable weight itu pasti berat volume. Tidak. Chargeable weight adalah total berat yang dikenakan biaya pengangkutannya atau freight charge-nya. Istilah ini digunakan dalam pengiriman oleh mode transportasi udara, chargeable weight, ditentukan mana yang lebih besar dari hasil perbandingan antara berat kotor dan berat volume. Berat volume dihitung dari dimensi kali jumlah kemasan dibagi 6.000. Contoh bla 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 bla. Totalnya adalah 4.000. Kalau gross weight-nya sendiri katakanlah 4.500, volume weight-nya adalah 4.000, maka chargeable weight-nya adalah si gross weight itu yang 4.500. Tapi kalau ternyata volumetriknya menjadi 5.000, maka chargeable weight-nya adalah yang 5.000 itu, bukan gross weight-nya. Jadi chargeable weight itu ada dua kemungkinan, baik dari sisi gross weight atau dari sisi volume weight. Nah, Bapak Ibu, khususnya yang domestik. Bahkan kemarin dalam sesi Bu Yakti pun juga menyampaikan yang sama. Hari ini saya ingin memberikan statement. Bapak Ibu mau gunakan monggo, tidak gunakan monggo. Saya sharing. Domestik selama ini praktik di Indonesia sering dibagi dengan 4.000. Bapak Ibu, itu tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada dasar regulasinya. Ketika Bapak Ibu masuk ke ranah hukum, dijamin Bapak Ibu akan kalah. Tidak ada rujukan yang common practice internasional. Tidak ada itu. Bahwa selama ini, bahkan di kampus pun kadang diajarkan tuh. Tapi di APP saya koreksi itu. Meskipun kemarin di sesi Bu Yekti ini bukan bermaksud tepat, tapi saya ingin luruskan pemahamannya. Jadi Bapak Ibu meskipun selama ini domestik sudah sering menggunakan membagi 4.000, tetapi itu tidak ada dasar hukumnya, tidak ada dasar regulasinya. Sehingga kalau ada kasus ketika Bapak Ibu dituntut, kenapa dasarnya internasional kan 6.000, kenapa ini 4.000? Bapak Ibu dijamin kalah. Asperindo sudah kesekian kalinya menerima aduan itu, menjadi pertanyaan ini dasarnya apa? Ya saya jawab biasanya, tidak ada. Nah, agar itu ada dasar hukumnya apa? Karena itu Bapak Ibu, dalam menawarkan domestik, salah satu klausul catatan yang harus Bapak terapkan adalah untuk pembaginya disetujui, Bapak terapkan saja, pembaginya adalah 4.000. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya kesepakatan antara Bapak sebagai penyedia jasa, Bapak sebagai jasa, dengan pengguna jasa.
Sehingga kalau sudah masuk ranah hukum perdebatan, ada kasus hukum pengadilan, Bapak Ibu punya pegangan dokumen legalnya. Karena apa? Dokumen itu yang disepakati oleh si customer Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu cari rujukan internasional, tidak ada. Pembagi 4.000 itu internasional tidak ada. Kalau itu berlaku umum, ya Pak, di umum, ya umum. Sekali lagi, tapi kalau sudah masuk ranah hukum, itu tidak ada. Dari hari ini, Bapak sekalian, Bapak Ibu sebagai nanti pengajar, sebagai pendidik, mohon tidak sampaikan kepada para mahasiswa bahwa 4.000 itu sebagai dasar pembagi domestik. Tidak ada. Kalau kemarin kalian masih ngomong yang sama, boleh-boleh saja. Mohon seperti itu, boleh saja. Tapi hari ini, tanggal 7 November, mudah-mudahan pikiran kita berubah. Cara pandang kita berubah. Nah, agar tidak dari masalah hukum dan Bapak Ibu yang menang, dalam hal penawaran, terangkan bahwa untuk domestik dasarnya adalah 4.000 itu. Customer terutama herek-herek, maka kalau ada masalah itu bisa tidak menjadikan kasus yang kalah buat Bapak. 26 DO, Delivery Order, bukti perintah penyerahan kargo dari pengangkut. DO, Bapak Ibu sekalian, itu ada beberapa macam. Bapak Ibu kirim barang bisa pakai DO, surat jalan juga. Pelayaran ketika menyerahkan barang impor itu juga harus ada DO, namanya perintah pengirim barang nomor kontainer sekian miliknya si PT ABCD. Nah, DO impor itu berbeda dengan DO ekspor. Ketika DO impor itu untuk gunanya mengambil kontainer dari pelabuhan, dari seaway, dari pelabuhan terminal petik mas. Tapi kalau DO ekspor gunanya untuk mengambil empty kontainer dari depo kontainer. Empty container diambilnya dari DO. DO dari siapa? DO-nya itu yang punya hanya pelayaran. Kalau kita bicara perdagangan internasional. Kalau internasionalnya udara, ya DO yang punya siapa? Yang punya penerbangan. Dalam hal ini ground handling. Di Jakarta ada namanya ground handling JAS. Ada ground handling Gapura, ada ground handling apalagi. Mereka yang punya DO. Kalau pelayaran ada mas lain, ada macam-macam lah. Forwarding apa punya DO? Ya DO-nya DO forwarding. Tapi untuk mengambil kontainer dari seaway itu Bea Cukai atau operator pelabuhan Pelindo hanya akan mengizinkan apabila ada DO dari pelayaran. Empty kontainer, kontainer kosong, depo stok kontainer, tempat pengambilan kontainer kosong. VGM, Verified Gross Mass. Bapak Ibu sekalian, barang setelah ada kasus beberapa kontainer tenggelam segala macam, kadang-kadang juga ada eksportir yang nakal. Karena itu sekonten ada data, berat maksimal berapa, volumenya berapa, taruh width-nya berapa, net width-nya berapa. Disitulah nanti ketika konten itu akan masuk pelabuhan, di sana akan dihitung VGM-nya. Diverifikasi gross width-nya. Nah, kalau melebihi, kena biaya. Atau tidak diizinkan. Karena itu, semenjak 3 tahun lalu, VGM ini diterapkan. CFS, Export Container Fill Station. Tempat gudang difungsikan sebagai TPS. TPS itu tempat penyimpanan sementara. Jadi bukan semua gudang itu bisa untuk gudang ekspor, tidak bisa. Gudang ekspor dan impor itu disebutnya bukan sekedar gudang. Dia sebagai tempat penimbunan sementara yang dia harus patuh pada izin dari kepabeanan. Pak, barang saya sudah masuk gudang, kok gudang mana? Karena barang masuk gudang ekspor itu disertai dengan dokumen. Nah, harus masuk gudang TPS. Kalau ditujukan untuk ekspor LCL sekian ini masuknya gudang Baruna. Yang masuk gudang Baruna jangan masuk gudang Trisakti. Tidak akan berangkat. Kalau kapalnya Hanjin Shipping, ya harus masuk ke kontainer terminal 1, bukan 2. Itu ada ketentuan-ketentuannya. Nah, itu yang namanya TPS. Kalau LCL itu namanya CFS, kalau ekspor, kalau Seaway, namanya Seaway, kontainer yard. Terminal peti kemas. Jadi internasional adalah Seaway. Manifest dokumen yang diberi data-data barang ekspor dan impor. Seperti Bapak Ibu sekalian, domestik sudah ada manifest barang. Tapi kalau manifest ini terkait dengan data ekspor dan impor. Siapa yang menerbitkan? Yang menerbitkan adalah pelayaran. Diajukan kemana? Kepada Bea dan Cukai. Forwarding mengajukan ke pelayaran, mendapat akses, kita punya akses kepabeanan, akses manifest, kita buat manifest, bahwa barang masuk sekian, dokumen sekian, impornya ini, barangnya sekian karton, beratnya sekian, publikasi sekian. Karena itu data berat kotor, berat bersih, kubikasi itu internasional mandatori. Tidak bisa tidak. Karena apa?
Kan itu akan nanti kubikasi, berat kotor, itu berdampak kepada apa? Kepada besaran biaya angkut, kepada biaya tracking, kepada perhitungan biaya masuk, dan lain-lainnya, kepada data manifest. Mother vessel. Mother vessel kapal induk utama besar yang akan membawa barang ekspor hingga ke pelabuhan tujuan akhir. Mother vessel pada umumnya berhenti di pelabuhan besar tempat transit sambil menunggu kontrak ekspor dari feeder vessel, kapal pengumpan. Contoh, seringkali barang-barang dari Indonesia itu transit di Hong Kong, transit Singapura, transit di Malaysia. Nah, mother vessel itu adanya di Singapura atau di Tanjung Pelepas atau di Hong Kong. Nah, Bapak Ibu tidak perlu confuse apa bedanya transit dengan transit. Kalau transit itu tidak ganti kapal, tidak ganti pesawat. Barang tidak dibongkar dari kapal pertama. Barang tidak dibongkar dari pesawat pertama. Tapi kalau transit, pasti ganti kapal. Pasti ganti pesawat. Karena itu ada istilah feeder vessel. Kemudian connecting vessel. Sama juga kapal penerus setelah dari kapal pertama ke kapal berikutnya. Nomor 37 void number. Bapak sekalian, Bapak Ibu sering naik pesawat. Garuda 230 Jakarta Surabaya. Itu untuk flight number. Kapal juga demikian. Batra Boom 340W. Ini wajib. Bapak Ibu kalau menyampaikan data flight number atau flight number sampai salah, maka manifest tidak akan bisa terima oleh Bea dan Cukai. Karena itu dalam hal pengiriman internasional, all data must be really perfect. Kalau dalam bahasa saya selalu sampaikan kepada para mahasiswa, dalam pengiriman internasional itu ada dua hal yang wajib dipatuhi. Pertama, akurasi, kedua, akselerasi. Ketepatan dan kecepatan. Tetapi daripada kecepatan, tapi salah, maka utamakan dulu ketepatan. Kalau kecepatan diutamakan, potensi salah, timbul denda, timbul masalah, keterlambatan pengiriman barang, dan lain-lainnya. Nah, flight number itu disampaikan. Nomor identifikasi atas perjalanan sebuah kapal, flight number identifikasi penerbangan sebuah pesawat, port of loading tempat pemuatan, port of discharge tempat pelabuhan bongkar. Pak, apa bedanya Pak pelabuhan discharge dengan pelabuhan bongkar? Dengan pelabuhan destination? Sometimes sama tempatnya, tetapi beda maksudnya. Contoh, sekarang ini di Cikarang, di Indonesia, atau di Jabodetabek ada yang namanya dry port Cikarang. Cikarang itu adalah port of destination. Dalam kasus bila ada pengiriman impor, tujuan terakhirnya adalah Cikarang, maka Tanjung Prioknya sebagai port of discharge. Pelabuhan bongkarnya, bongkar dari kapal di Pelabuhan Siwe Tanjung Priok untuk dikirimkan lanjut dengan angkutan kereta api atau angkutan lainnya yang disetujui oleh Bea Cukai ke pelabuhan akhir yang namanya dry port Cikarang. Tetapi untuk sama-sama yang pelabuhan tujuan akhirnya adalah bongkarnya di Tanjung Priok, contoh importernya di Tangerang, pelabuhan tujuannya juga Tanjung Priok, pelabuhan bongkarnya juga Tanjung Priok dari kapal itu. Nah, ini bedanya kok ada discharge, ada bongkar. Ada destination. Sama-sama pelabuhan juga. Tempatnya kadang sama, kadang berbeda. Airport offloading sama, bandara istilahnya sama juga. Ini hanya bedanya laut dengan udara. Shipping advice. 44. Shipping advice itu informasi keberangkatan pengiriman. Tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika kita ada pengiriman barang itu, forwarding memberikan informasi kepada customer. Bapak Ibu, please be informed your cargo, bla bla bla, konter sekian sekian, sil sekian sekian, it will be departure by vessel nomor bla 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 sekian, tanggal sekian sekian. Itu shipping advice. Kemudian itu kalau itu ekspor. Nah, baliknya apa? Notice of arrival. Ketika kita melayani importir, maka kita harus mengirimkan notice of arrival. Dan notice of arrival ini disampaikan ketika barang tiba, tapi sebelumnya diawali dengan pre-notice of arrival, rencana kedatangan barang. Karena itu dalam istilah perdagangan internasional, khususnya terkait dengan terminologi regulasi,
itu ada RKSP, rencana kedatangan sarana pengangkut, atau KSP, kedatangan sarana pengangkut, baik itu laut maupun udara. Jadi sebelum pesawat itu masuk, dia harus kirim informasi kepada Indonesia, kepada Bea Cukai. Pesawat nomor sekian, bawa sekian ratus RWB, sekian ton, data manifestnya ini. Sehingga apa? Sehingga kita forwarding terima data dari agen di luar negeri, itu akan diketemukan tuh. Data yang diterima forwarding dari agen luar negeri, dimatchkan dengan data dari penerbangan atau pelayaran yang ada di Indo Data, CSA-nya, Bea dan Cukai. Kalau data dari pelayaran, kalau data dari penerbangan dengan data yang disubmit oleh forwarding tidak sama, maka disitulah terjadi yang namanya perbedaan data manifest yang harus dilakukan perbaikan data. Bisa jadi nomor kontennya salah, entah salah input atau salah apa, nama importernya salah, itu tidak akan ketemu Bapak Ibu sekalian. Tidak akan jadi proses lanjut pada Bea dan Cukai. Karena itu gerbang utama komunikasi dengan Bea dan Cukai untuk internasional ekspor dan impor itu adalah melalui yang namanya manifest. Ekspor namanya outward manifest, import namanya inward manifest. HS nomor identifikasi klasifikasi jenis barang berinternasional yang diterbitkan oleh World Customs Organization Bea Cukai Dunia. Tadi sudah sampaikan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, istilah-istilah itu 46 masih banyak sekali. Nanti kalau Ibu mendapati lainnya dan barangkali belum Bapak Ibu ingin sharing dengan saya, silahkan. Oke. Oke, silahkan. Apa Mas? Ya, ini terkait yang pengaturan volumetrik ini, Pak. Ya. Nah, di sini banyak pertanyaan bahwa ternyata dipikir internasional itu 5.000 dan 6.000 untuk domestik udara. Sedangkan 4.000 domestik darat, berarti itu salah ya, Pak? Bapak Ibu sering mendengar istilah salah kaprah ya Bapak Ibu ya. Salah tapi kaprah. Karena di Indonesia pahamannya, pokoknya domestik sekian. Itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mungkin saya salah, mungkin saya belum baca. Tapi Bapak Ibu mau ubrek sampai kapanpun, Bapak cari rujukannya, baik itu internasional, kalau ada lembaga internasional yang, sekali lagi, kalau ada lembaga ya, menyatakan itu boleh dijadikan rujukan. Sepanjang Bapak Ibu yakin bahwa itu, kalau ada permasalahan itu bisa menang. Tahun lalu kali Bapak Ibu ya, sampai ada yang datang ke sekretariat di sini, ya karena selama ini kalau ada apa-apa gitu, bukan kami nih, kalau ada case yang seperti itu, teman-teman sekretariat akrabnya dengan saya sehingga dirujukan ke saya. Yang masalah itu datang ke kantor saya juga akhirnya. Tadi sudah itu, oh begitu Pak ya, iya. Tapi Bapak sekalian, nah lalu tadi dinyatakan pada dokumen penawaran dalam kontrak, serahkan itu untuk pegangan Bapak Ibu kalau ada kasus. Nah, lalu 5.000 biasanya Bapak Ibu itu digunakan untuk yang kurir. Ada tuh di Singapura, Kapek. Ada tuh gitu. Kurir udah lama. Tapi sekali lagi itu sifatnya ketentuan dari masing-masing perusahaan. Tidak ada rujukan internasionalnya. Internasional itu contoh IATA, Viata. Viata ada namanya IMO DG. IATA ada namanya Dangerous Goods Regulation. IMO di Viata ada IMO Regulation. Dangerous Goods Regulation. Itu ada rujukannya tuh. Setidaknya ada informasi internasional yang bisa digunakan. Kalau Bapak Ibu belajar nanti basic cargo mungkin yang sudah juga bahkan ke advance cargo, itu ada namanya TACT rule. Ada tuh di satu ketentuan seperti apa. Itu ada bukunya, ada pegangannya, yang itu bisa dipakai. Bagaimana menghitungnya ada rujukannya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin mengatakan itu salah. Tapi dalam hal Bapak Ibu menyampaikan pembelajaran kepada mahasiswa, please don't mention it. Jangan dikatakan bahwa, oh kalau domestik sekian baginya. Please do not. Mohon tidak demikian. Cara menyampaikannya adalah bahwa sekarang ada praktek yang domestik menggunakan pembagian 4.000, 5.000 itu sifatnya yang berlaku umum. Tapi Bapak Ibu agar tidak ada permasalahan, please cantumkan di dokumentasi kerjasama, perintah kerja, penawaran itu terakan. Tetapi Bapak Ibu sebagai calon pendidik kepada mahasiswa, kepada calon-calon murid yang Bapak memberikan pembelajaran logistik, mohon tidak disampaikan itu.
dengan pembagi domestik 4.000. Itu yang tidak ada dasar hukumnya. Kalau publikasi jelas 1 juta itu internasional, di mana kan semacam itu. Ya, itu. Jadi saya tidak katakan salah atau apa, saya katakan bahwa itu saya belum mendapati rujukan bakunya yang bisa diperlakukan internasional. Karena itu suka-suka dalam tanda kutip. Gitu. Mohon maaf kalau Bapak Ibu jawaban saya kurang muasnya, tapi itulah kenyataan yang ada. Wong saya juga sering bayar ketika saya kerjasama dengan anggota Asperindo juga, Pak domestik dibaginya 4.000. Oh begitu, ya, gitu. Oke, ada lagi Mas Denis? Ini lanjutannya mungkin Pak ya. Di sini apakah sistem pembagian kita perlukan suatu regulasi bersama minimal untuk member Asperindo khusus domestik aja? Excellent. Bapak atau Ibu yang Nah, tanya? ini Pak Yudi. Pak Yudi. Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Pak Yudi sejak tahun 2008. Oke. Saya diberi tugas sebagai Sekjen Asperindo 2008 2004 sorry 2004 2008 2012 saya resign dari Sekjen, kemudian sekarang saya Sekjen lagi, mungkin saya yang terlama kali jadi ini. Salah satu cita-cita saya yang belum terwujud, sekali lagi, salah satu cita-cita saya yang belum terwujud adalah membuat standar trading condition untuk Asperindo. Di AFI, freight forwarding, itu sudah ada standar trading condition. Saya punya cita-cita itu, tapi saya belum bisa mewujudkan Bapak Ibu sekalian. Saya katakan. Nah, di tahun ini, di kepengurusan 2025-2030 itu kami berikan mandat kepada bidang regulasi dan bidang, kalau tidak salah, bidang pendidikan kalau salah ya. Pak Fikri kan jagonya kan untuk itu. Akademisi yang praktisi sangat lebih runut lah untuk merumuskan itu. Jadi saya sepakat Pak Yudi, kalau memang Asperindo bisa nanti terbit namanya standar trading condition dan itu dirumuskan untuk asosiasi, itu setidaknya bisa menjadi rujukan internal anggota Asperindo. Saya sepakat itu dengan Pak Yudi, dan dengan dorongan ini juga menjadi penyemangat DPP untuk membuat standar trading condition. Memang tidak mudah membuat itu harus ada ahli hukumnya karena ada bahasa-bahasa yang berkaitan dengan hukum dan lain-lainnya. Jadi begitu, tapi yang saya sampaikan adalah Bapak Ibu sekalian, sebagai calon pendidik, please tidak mention bahwa pembagi darat itu, pembagi domestik adalah 4.000. Please tidak itu. Ya, terima kasih. Ya, ada satu lagi nih Pak. Ya. Dari Pak Sindur Sirait di sini. Siapa? Pak Sindur Sirait dari PT Global Digital Media. Nah, mohon penjelasan mengenai DO. Ada istilah IDO dan manual DO. Bedanya apa ya? Oke. IDO, Bapak Ibu sekalian, sejak beberapa tahun terakhir kita mengenal kita kan transformasi dari konvensional ke digital ya. IDO itu namanya Electronic Delivery Order, di mana penerbangan, di mana yang sudah berlanjut sih, yang sudah berlangsung di pelayaran. Pelayaran ketika bicara DO tidak lagi menerbitkan secara konvensional, tidak lagi berupa lembar kertas, mereka hanya mengirimkan secara digital, ada PDF. Dan setelah IDO ini diterapkan oleh pelayaran, itu sekarang juga sudah link dengan Pelindo, sudah link dengan Bea Cukai. Karena itu sekarang kan negara sedang membuat namanya National Logistic Ecosystem kan. Ading diminta masuk ke sana, pelayaran diminta masuk ke sana, penerbangan diminta masuk ke sana, Seaway, Pelindo masuk ke sana, CFS yang tadi TPS masuk ke sana sudah banyak. Jadi IDO itu adalah delivery order yang dikirim secara elektronik, tidak lagi terbit konvensional secara kertasnya. Yang konvensional DO ya berarti DO masih berupa kertas, untuk mengambil dokumen itu harus melampirkan DO aslinya. Jadi I itu adalah electronic delivery order, yang tadi konvensional berarti yang dokumen DO berupa kertas. Ada lagi Mas? Cukup? Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita masuk berikutnya. Incoterm. Nah ini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu lebih fokus lagi. Ini hukumnya fardu ain Bapak Ibu. Kalau mau bicara internasional, tidak mengenal ini, kalau Bapak Ibu nanti sebagai forwarding, sebagai pemberi jasa internasional, tidak paham ini, itu kurang afdol. Karena apa? Kalau sudah bicara freight forwarding internasional itu,
bahasanya sudah pakai bahasa-bahasa yang seperti Bapak Ibu bicara, oh itu konot, oh itu apa. Nanti ada istilah itu. Oke, Incoterm, apa itu Incoterm? Sekarang Incoterm terbaru itu yang berlaku adalah tahun 2020. Siapa penerbitnya? Penerbitnya adalah International Chambers and Commerce. Dalam Indonesia disebut Kamar Dagang Indonesia. Kalau internasional itu ICC. Jadi Kamar Dagang Internasional. Oke, ini terbarunya. Jadi e-commerce Incoterm itu adalah pengaturan batas, tugas, tanggung jawab biaya, dan risiko dalam perdagangan internasional. Batas tanggung jawab risiko siapa? Risiko pembeli, risiko penjual. Tanggung jawab pembeli, tanggung jawab penjual. Tugas penjual, tugas pembeli. Oke, ini bagiannya Bapak Ibu. Ini saya buat resumenya agar mudah. Jadi ketika bicara pengiriman itu kan ada sejak penjual sampai ke pembeli. Oke. Yang biru itu, yang warna biru itu adalah tanggung jawab penjual Bapak Ibu. Yang kuning ada tanda seru, itu batas beralihnya resiko dari penjual kepada pembeli. Saya ulangi, yang warna biru itu tugas tanggung jawab penjual. Yang warna kuning ada tanda seru merah itu batas beralihnya resiko dari penjual kepada pembeli. Yang warna krem atau kuning itu kewajiban tugas tanggung jawab si pembeli. Nah, Incoterm 2020 itu ada 11. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, tadinya ada 12, ada satu yang dihapus di DIU. Nah, pertama Bapak Ibu sekalian, ada yang Incoterm sebutnya ex-works. Apa itu ex-work? Ex-work itu kewajiban penjual itu hanya menyerahkan barangnya di gudang mereka. Hanya berhenti di sini. Ex-work. Jadi ketika Bapak Ibu beli barang dari manapun itu, kemudian penjual supplier Bapak Ibu menggunakan Incoterm ex-work, maka Bapak Ibu sebagai pembeli itu wajib mengatur pengambilan barang itu dari gudang, wajib mengatur urusan eksportiran di negara originnya. Demikian juga kalau Bapak Ibu pengen jual dengan ekspor, Bapak Ibu hanya cukup menyiapkan barang di gudang Ibu atau di gudang manapun yang Bapak Ibu tunjuk. Barang siap, di packing siap, barang kondisi siap diambil. Itu namanya ekspor. Dari tempat Bapak Ibu yang tunjuk di gudang Ibu, di mana di gudang Bapak Ibu, dimanapun itu, sejak pengambilan dari tracking di gudang, masuk ke kapalnya, urusan bea cukainya, trackingnya, cari kontainernya, muat ke kapalnya, urusan di tujuannya, itu semua urusan pembeli. Jadi Bapak Ibu hanya siapkan barang plus dokumen yang namanya invoice dan packing list. Lebih dari itu tanggung jawab kewajiban si pembeli. Oke, masuk yang kuning sekarang tanda merah. Penjual dalam Incoterm ex-work itu sudah terbebas dari resiko apapun. Mau barang hilang, barang tidak sampai, barang rusak, dan lain-lainnya, sepanjang barang itu sudah diambil oleh pengangkut pertama, kalau dalam istilah analogi domestiknya atau kurirnya mungkin CPTD-nya, collecting pertamanya itu. Maka tanggung jawab penjual saya, ketika Bapak Ibu menjual barang dengan exoterm, menawarkan exoterm, itu Bapak barang oke diambil, sudah diambil nih. Akan ada datang forwarding ke gudang Bapak Ibu ngambil barang. Oh, saya ditugaskan oleh pembeli Bapak Ibu ini untuk ngambil barang ini. Nah,
ketika ambil foto lembaran itu apapun namanya itu bisa jadi DO, bisa surat jalan, itu sudah penjual tidak lagi terima resiko apapun. Resiko penjual kepada pembeli. Kewajiban dari gudang Bapak Ibu sampai tujuan, sampai barang diterima lengkap itu tujuannya adalah kewajiban si buyer. Ya. Oke, naik kedua, free carrier. Nah, sudah bergeser kan? Yang tadi hanya menyerahkan barang di gudang. Nah, ini di sini. Ya. Sekarang di sini sudah berubah. Baik itu ex-work atau free carrier, semua term itu sebutkan ex-work factory supplier, ex-work Tangerang, ex-work pabrik Sidoarjo, ex-work pabrik Bukit Tinggi, ex-work pabrik mana? Sulawesi, Manado. Itu terakan itu, clear, harus clear. Sehingga jelas tuh. Ini berlaku untuk laut, udara, dan seperti itu. Oke, ini FCA. Free carrier. Oke, free carrier. Nah, pengirim, penjual akan terbebas dari resiko setelah barang itu diserahkan oleh si penjual kepada di tempat yang ditunjuk. Kalau tadi penjual hanya berkewajiban menyiapkan barang di gudang dia atau di tempat yang dia sepakati, kalau ini tidak. Ini penjual wajib mengantarkan ke gudang. Gudangnya mana? Oh, gudang Marunda. Oh, gudang pelabuhan bandara ke Cengkareng. Itu serahkan. Artinya apa? Biaya itu urusan si penjual. Kalau tadi enggak. Tadi semua biaya pengambilan itu urusan pembeli. Nah, kalau dikaitkan dengan harga jualnya, kalau Bapak Ibu jual secara ekspor, kalau ekspor harganya 10.000. Kalau free carrier, tentu Bapak harus hitung, tambahkan itu. Oh, menjadi 10.000 atau menjadi 15.000 untuk ongkos kirimnya katakanlah 5.000. Nah itu, serahkan tuh. FCA-nya mana? Fast. Nah, yang ketiga fast. Free long side ship. Shipper berkewajiban lagi, bukan lagi tempat tertentu, sudah wajib mengantarkan sampai ke sisi kapal, sampai ke pelabuhan, sampai ke gudang TPS tadi, CFS tadi, sampai pelabuhan muatnya. Kalau kontainer mengantarkan itu sampai ke pelabuhan, ke sisi kapal untuk dimuat. Urusan ekspor clearance-nya. Kalau yang pertama, kedua tadi belum sampai ekspor clearance. Nah, yang ketiga sudah masuk ekspor clearance. Urusan biaya cukainya itu udah urusan si shipper. Artinya apa? Penjual. Artinya apa? Biaya sudah lebih mahal lagi. Harga barang sudah lebih mahal lagi. Karena itu Bapak sekalian, dalam hal perintah itu harus clear tuh. Jangan sampai harga pas, incotermnya pas kok lebih murah daripada lebih mahal daripada lebih murah daripada ekspor. Aneh. Pasti ada sesuatu yang salah. Nah, yang berikutnya adalah free on board. Free on board naik lagi tanggung jawabnya si penjual. Dia akan terbebas dari tanggung jawab dan resiko manakala barang itu sudah naik ke atas kapal. Meskipun belum berangkat, tapi sudah naik ke atas kapal, itu sudah terbebas di pelabuhan pemuatan. Nah, biasanya setelah naik ke atas kapal, maka forwarding menerbitkan adalah namanya bill of lading. Karena tadi di depan dikatakan on board-nya bill of lading, diterahkan di bill of lading tanggal berapa. Itu nanti ada kaitannya itu. Berarti sudah terhitung. Kalau kejadiannya contoh on board-nya hari ini tanggal 7 November. Kejadian kapalnya setelah berangkat tanggal 7 November, kejadian ada masalah apa-apa, 8 November. Sebagai penjual sudah tidak lagi bertanggung jawab. Karena resikonya itu sudah beralih dari penjual kepada si pembeli, karena termnya adalah FOB. Karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk poin 1, 2, 3, dan nanti keempat, kelima, itu biasanya penjual tidak mengasuransikan. Yang wajib memiliki kewajiban, memiliki obligasi tanggung jawab mengasuransikan itu adalah pembeli. Nah, gitu ya. Kemudian, kalau artinya apa? Yang bayar siapa ini? Yang bayar ongkos angkutnya siapa? Yang bayar ongkos angkutnya ya pembeli. Dari 1, 2, 3,
4 ini semua pembeli. Masuk berikutnya adalah cost and freight. Cost itu harga barang, freight ongkos angkutnya, CNF atau CFR. Kalau analoginya adalah beli makanan, ya ongkos kirimnya dan harga makanannya. Bapak Ibu sering beli tiket, masuk asuransi enggak? Bapak Ibu sering kirim barang melalui jasa tertentu, ada perlu diasuransikan enggak? Tambah asuransi nanti ya. Nah ini yang kedua, yang CFR ini bukan yang kelima maksudnya, itu harga barang plus ongkos angkutnya. Sampai di mana? Sampai destinasi Bapak Ibu. Kalau tadi hanya sampai di pemuatan, nah bedanya lagi, resikonya beralihnya itu di saat pemuatan. Tapi tanggung jawabnya, kewajiban si penjual itu harus membayar ongkos angkut sampai di negara tujuan, pelabuhan tujuan. Ya, asuransi yang dapat si pembeli. Jadi sekali lagi, resiko kalau ada kerusakan kapal kontainer tenggelam dan lain itu sudah beralih ketika barang dimuat, tetapi ongkos angkutnya sudah kewajiban si penjual sampai di negara tujuan, dari Cina, dari Shanghai ke Tanjung Priok, tapi ongkos angkutnya sampai ke Tanjung Priok. Yang ketiga, keenam, CF. Di sini selain harga barang, ongkos angkut plus biaya asuransi. Naik lagi kewajiban si penjual. Selain membayar ongkos angkut, dia harus mengasuransikan barangnya dan juga membayar ongkos angkutnya itu harga barangnya. Kalau tadi hanya harga barang 10.000, tambah ongkos angkut menjadi 15.000, tambah asuransi barang itu menjadi 17.500. Karena premi asuransinya 2.500. Perahkan semua. Pelabuhannya mana? Oh, CIF Tanjung Priok. Oke. CPT, cost paid to. Nah, cost paid to artinya apa? Shipper membayar ongkos angkutnya sampai di mana? Sampai ke tujuan. Barang itu sampai di angkut ongkos angkutnya. Dari mana pengalaman akan itu? Tapi kewajiban itu ngongkos angka barang sampai pada barang tersebut turun dari kapal diberangkatkan ke pembeli tanpa asuransi. Yang CIP tambah asuransi. Kalau tadinya ongkos angkutnya saja, kalau sekarang tambah ongkos angkut dan asuransi. Tujuannya mana? DPU, delivery pledge, delivery at pledge unload, sampai barang itu siap dibongkar. Ya, kalau yang tadi CPT, CIP itu hanya sampai di pelabuhan tujuan, tapi sampai ongkos sampai pengangkutannya, kalau itu di kewajiban penjual itu sampai bertanggung jawab sampai barang itu siap diberangkatkan ke tujuan pembeli, baru beralihnya resiko. Kalau yang tadi, yang di atas tadi beralih resiko pada saat diangkut pertama. Kalau yang ini bahkan sampai di tujuan. DAP sampai bahkan tempat tujuan akhir. Sampai menjelang dibongkar. Semua biaya, selain biaya masuk dan pajak-pajak, itu sampai tujuan akhir si gudang pembeli, itu tujuan tanggung jawab si penjual. DDP, semua biaya, sekali lagi, DDP, semua biaya termasuk biaya masuk pajak-pajak terkait itu tanggung jawab si penjual. Nah, dari ini bisa ditarik kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sebagai penjual, eksportir baru kali pertama ingin jualan, maka pilih saja yang polanya adalah export. Karena Bapak Ibu hanya berkewajiban menyiapkan barang, semua resiko beralih kepada pembeli setelah barang Ibu serahkan barang di gudang Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah menjadi eksportir, importir yang mahir, komponen-komponen freight-nya, komponen asuransinya, komponen lainnya itu bisa menjadi bagian dari penambah benefit. Karena itu, kenapa kok sekarang penjual-penjual luar negeri itu kalau kirim barang ke Indonesia sukanya CIF? Karena apa? Karena di sana ada komponen ongkos angkut yang bisa untuk naikkan berbagai benefit. Harga tidak bersaing, ngambil dari sisi freight, dari sisi untung dari sisi angkutnya.
dari asuransinya. Itu bisa kerjasama semacam itu. Nah, sebaliknya juga, kalau Bapak Ibu sebagai pembeli dan ingin santai, semua urusannya adalah penjual, maka Ibu minta aja DDP. Ya, biar masuknya urusan mereka. Kan banyak tuh sekarang, oh saya tidak punya import license, Pak. Saya tidak punya angka pengelolaan importir, Pak. Ya, gunakan dengan term DDP. Agar apa? Agar penjualnya mencari trading yang punya izin impor, angka pengelolaan importir. Oke, ini gambarannya nanti saya kirimkan semua Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut, eh, bisa banyak referensinya lah. Oke, nah ini nanti masuk HS-nya, tinggal 10 Banyak menit, silakan. banyak pertanyaan nih Pak. Ya, oke, Ini oke. dari Pak Yudi kembali. Yang pertama, di domestik yang saya alami bisa revisi destination via ship selama masih ada jatuh rute kapalnya. Apakah internasional sama, Bapak? Selama kapal belum sampai di tujuan, itu bisa. Tapi kalau pesawat sudah sampai, itu tentu tidak bisa. Khususnya untuk pesawat, untuk kapal yang sifatnya memang itu bukan direct. Contoh, ingin kirim barang dari Tanjung Perak, tujuannya ke Kobe, ke Jepang. Contoh gitu ya. Jepang itu kan ada pelabuhan, ada Nagoya, ada Kobe, ada Narita, dan lain-lainnya lah, macam itu. Nah, mungkin karena eksportirnya terlalu asik, tidak membaca agreement. Tiba-tiba pokoknya booking ke forwarding, saya tujuannya Tokyo. Padahal pembeli itu mensyaratkannya tujuannya adalah ke Osaka. Nah, itu. Nah, sepanjang memang, sekali lagi, sepanjang memang barang masih berada di pelabuhan transit, karena kapalnya transit, bukan satu transit ya, transit, itu bisa diubah. Tapi kalau sudah sampai, tentu tidak bisa. Dan itu juga terkait dengan manifest yang sudah disampaikan kepada Bea dan Cukai, Bapak Ibu. Tidak bisa semacam itu. Bisa diubah, contoh misalnya, oh harusnya barang ini dikirim ke Medan. Tapi kenapa sekarang dibongkar di Tanjung Priok ya? Ada ketentuan Bea Cukai yang mengharuskan perubahan manifest yang disebut dengan angkut lanjut. Itu prosesnya juga cukup bertele-tele. Kalau mengalami kasus semacam itu, apabila barang yang bisa dibongkar dengan mudah, bisa diangkut dengan angkutan darat, bongkar di Tanjung Priok, kirim pakai domestik. Jangan paksakan angkut lanjut dengan prosedur bea cukai karena waktunya akan makan lama. Itu banyak sekali. Kita kadang diwawancara kenapa kok berubah tujuan dan lain-lainnya. Kenapa? Karena untuk internasional itu ada yang namanya sistem buka tutup manifest, Bapak Ibu sekalian. Kalau manifest dibuka, maka importer bisa tapi data. Ditutup nggak bisa lagi. Nah, barang yang sudah masuk ke daerah pabean, itu sudah close tuh. Dipindahkan ke tempat lain, itu artinya harus membuka lagi sistem di bea cukai. Jadi gitu Bapak Ibu, bisa diubah selama memang belum sampai di tujuan. Kalau di domestik kan nggak ada kaitannya dengan bea segala macam. Bisa saja berubah. Mungkin mudah mudah kaitannya karena hanya customer dengan penyedia jasa. Tapi kalau internasional tidak semudah itu Bapak Ibu. Ada aturan, ada kaitannya bank, yang harus memenuhi dengan persyaratan LC, karena LC-nya minta di Tanjung Priok, di Medan kenapa di Polonia kenapa dikirimnya ke Tanjung Priok? Nanti pembayaran pencairan tidak bisa dilakukan itu. Karena apa? Tidak sudah mensyaratkan disyaratkan di LC. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sana. Begitu Bapak Ibu. Kalau ada sanggahan, ada diskusi, monggo loh. Nanti sampaikan juga lewat tertulis ya, karena tidak bisa interaksi. Saya sedang penasaran juga. Saya sebenarnya lebih ingin kalau interaksi, tapi karena memang sarana prasarana pembelajaran kita, sharing kita belum madai sesuai dengan interaksi langsung, jadi satu arah sementara. Dua arahnya pakai jalur tertulis. Baik, wah sudah jam 3 ya. Kasihan yang di Indonesia Timur sudah jam 5. Luar biasa. Memang banyak narasi Bapak Ibu, tapi memang saya harus sampaikan. Saya tidak akan membiarkan Bapak Ibu memahami
kulit-kulitnya saja. Meskipun kita barangkali hanya maksimal 2 pertemuan. Tapi karena Bapak Ibu sudah praktisi, saya akan lebih cepat nangkapnya. Nah, untuk pembelajaran ini, kebetulan kemarin ketika saya diminta oleh Pelitara PP membawakan materi ini, saya sudah buat bukunya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu baca bukunya, yang sudah saya kirim Jawa Timur tuh, Bu Nurul, Uul. Karena waktu itu APP juga ngajar di mengadakan program Jawa Timur, sehingga untuk perwading itu, dan saya harus siapkan buku tugas sama buku teorinya, jadi Bu Uul sudah punya referensinya tuh. Yang saya revisi tahun 2022 saya revisi, itu ada revisi. Jadi edisi pertama, edisi kedua saya buat itu. Oke, ada lagi Mas Denis? Ada lagi Pak nih. Oh ini straight Dijawab sih. dari Dari sisi seller dan buyer, buyer internasional. yang mana Yang mana yang paling aman? Atau income mana yang paling banyak digunakan kalau ekspor maupun ekspor dari kita? Oke, Bapak Ibu sering mendengar istilah devisa ekspor Indonesia, fiskal ekspor Indonesia gitu ya. Bapak Ibu, Indonesia sekarang ini negara sedang menugaskan sebenarnya, atau seringkali menghimbau. Kalau ekspor, sebaiknya menggunakan term CIF. Sehingga apa? Sehingga eksportir itu punya kewenangan pilih forwarding siapa. Nanti akan ada di pembelajaran berikutnya ada itu. Bagaimana cara memilih forwarding? Kenapa kita perlu forwarding? Kita bisa pilih forwarding lokal. Kita bisa pilih asuransi di Indonesia. Tapi selama ini yang terjadi, contoh, Bapak Ibu sering mendengar istilah guyonan itu. Oh, Indonesia tukang jahit saja. Merek-merek, mohon maaf, sepatu ABCD dengan merek yang dipakai oleh artis terkenal Indonesia itu, pabrik sepatu di Indonesia itu hanya benar-benar memproduksi. Contoh saya di forwarding. Saya melayani industri garment yang branded dan saya bisa memberikan pemahaman kepada importir itu untuk menggunakan term export. Sehingga sebagai pembeli bisa punya kewenangan. Dan juga sebagai penjual, Bapak Ibu bisa punya kewenangan ngatur pakai forwarding Indonesia. Tapi kalau termnya FOB, yang menentukan itu adalah si pembeli. Karena apa? Karena sudah punya, oh saya punya langganan ini. Itu, saya sudah nyaman dengan ini. Jadi kalau ekspor Bapak Ibu, jual, pertahankan, usahakan menggunakan CIF. Kalau impor, gunakan FOB atau bahkan ekspor. Tetapi kadang-kadang, bukan lemahnya ya, namanya bisnis, namanya dagang. Pasti ada hitung-hitungannya. Yang penting kan untung Bapak Ibu. Sama. Karena posisi forwarding sama materi itu berbeda. Jadi, saya pengen yang simpel saja lah, saya nggak mau pusing lah. Nah, itulah yang justru karena tidak mau pusing, itu menjadi celah harga menjadi mahal. Ketika Bapak Ibu beli sesuatu, Bapak tidak sadar bahwa komponen freight itu dijadikan tambahan keuntungan bagi si penjual ketika Bapak beli barang. Nah, sementara Bapak Ibu tidak mau pusing ngurusin forwardingnya siapa, MKL-nya siapa, PPJK-nya siapa, Bapak Ibu tidak bisa mengambil kesempatan itu. Semua diserahkan kepada si pembeli. Padahal komponen-komponen tadi bisa menambah benefit buat Bapak Ibu. Kalau ada masalah juga lebih simpel. Tapi kalau bicaranya ingin bebasnya tanggung jawab resiko, ya tadi saya katakan, kalau Bapak sebagai penjual, pilih export. Kalau Bapak sebagai pembeli, pilih DDP. Begitu. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai manufacturer, pabrik besar yang memang bisnisnya eksportir, tidak mungkin Bapak Ibu akan selamanya akan DDP karena ada perhitungan barang masuk barang keluar, apalagi yang pabrik Bapak Ibu berada di kawasan berikat, ada in ada out, yang ada balancing antara keterkaitan impor dan ekspor, bahkan barang untuk kawasan berikat itu sepenuhnya untuk keperluan ekspor, jadi tidak mungkin menggunakan DDP. Yang sering dipakai apa Bapak Ibu? Yang sering dipakai itu ada 3, 4. Yang 3 utama adalah FOB, CFR atau CNF dan CIF plus export, 4 itu. Jadi FOB, CFR atau CNF atau CIF plus 4 export. Ya, baik.
Ada lagi Pak nih dari Pak Muhammad Aksol ini ada beberapa poin pertanyaan. Yang pertama nggak apa-apa ya. Apa? Nggak apa-apa. Oke baik di sini izin Pak kita seringkali menerima kiriman internasional yang masuk kategori lartas. Nah bagaimana cara Oke. kita mengetahui Itu, nah, oke, ini nggak apa-apa. Tapi inilah seninya kalau belajar forwarding Bapak Ibu. Jadi saya katakan kan, kalau Bapak Ibu ingin ilmu perdagangan internasional, aturan segala macam itu terjunlah di forwarding internasional. Lartas itu nanti pembahasannya bisa HS sebenarnya Bapak Ibu di poin belakang, tapi nggak apa-apa. Lartas itu larangan dan pembatasan. Bukan berarti tidak boleh diimpor, bukan berarti tidak boleh diekspor, tetapi ada ketentuan. Larangan berarti barangkali hanya boleh diekspor oleh lembaga tertentu, misalnya dinamit atau apa gitu, atau apa narkoba untuk obat-obat apa yang untuk keperluan kesehatan kan ada unsur-unsur itu juga ya. Itu larangan tuh. Tapi oleh lembaga tertentu boleh, ada ketentuannya. Kemudian sekarang ada larangan ekspor nikel, itu larangan. Nah, pembatasan boleh diekspor, boleh diimpor asalkan. Nah, asalkan itu apa? Asalkan persyaratannya dipenuhi. Yang menjadi masalah Bapak Ibu sekalian, harus kita akui bersama. Sering kan kita sering mendengar berita, kenapa kok barang garment, baju murah dari China masuk segala macam, apakah tidak ada lartas segala macam? Ada lartas. Tapi kita terlalu pintar Bapak Ibu, pedagang Indonesia terlalu pintar mengawal situasi itu. Kadang HS-nya dilarikan untuk menghindari lartas. Karena ada lartas, tidak lartas itu hanya bisa terdeteksi setelah kita tahu nomor HS-nya. Karena itu kenapa kita perlu belajar HS. Nanti tuh di HS-nya, tapi nanti kita lihat. Bapak Ibu untuk lartas nggak usah pusing dari mana. Sudah disediakan oleh negara kok. Di mana Pak? Di NSW, Indonesia National Single Window. Ada. Tinggal klik saja nanti. Ketahuan nomor HS-nya berapa, yang diimpor apa, semua muncul Bapak Ibu. Nanti saya ajarkan saya sharing caranya seperti apa. Sudah ada. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah pusing. Pak, saya ingin tahu kok aturannya ini. Tinggal buka di sistem bea cukai sudah ada semuanya. Gitu. Ada Inatrade, ada INSW. Tapi saya lebih sering menggunakan INSW. Oke, jadi lartas itu boleh dijalankan ekspor dan impornya sepanjang memenuhi kriteria persyaratan sesuai barang yang diimpor atau yang dikirimkan. Itu nanti lebih detail kita bahas di HS-nya. Oke, ada lagi Mas Denis? ya ada mungkin beberapa saja Pak nih karena waktunya ya. Ya, tadi ini tambahan dari bagaimana cara mengetahui besaran pajak impor. Dan Sama juga di HS. Tadi di sini, tadi di apa yang di sini tadi? dan apakah barang Cina semua jenis barang Cina tidak dikenakan pajak atau hanya barang tertentu saja? Oke, Bapak Ibu, Undang-Undang Pabean 10/1995 atau amandemennya 17/2005 itu menyatakan semua barang yang masuk ke daerah Pabean, Bapak Ibu harus cermati bahasa saya, daerah Pabean itu Indonesia. Tapi dalam hal terminologi regulasi, undang-undangnya adalah semua barang yang masuk ke daerah Pabean itu prinsipnya adalah terhutang biaya masuk. Lalu kenapa kok ada yang tidak terkena biaya masuk? Tadi dia saya katakan, masing-masing negara itu punya kesepakatan internasional. Apalagi setelah eranya yang namanya Free Trade Agreement. China dengan ASEAN, antar ASEAN, bebas biaya masuk, atau biaya masuk dari 0%, sepanjang apa? Sepanjang dilengkapi dengan yang namanya dokumen. Dokumen apa? Certificate of Origin sesuai dengan kaidah yang disepakati oleh negara. Kalau China ASEAN harus dengan POM E. Tidak bisa China ASEAN dengan POM D. Indonesia Jepang dengan IJPA. Indonesia Korea dengan AAKEA. Dengan Australia AANZ. Itu beda-beda tuh. India dengan AI. Indonesia India ada itu. Karena itu diatur tuh. Jadi
Lalu pertanyaannya, apakah semua barang dari Cina kena bea masuk? Tergantung HS-nya. Ada HS-nya 0%, memang dari sifat barangnya 0%, seperti alat-alat yang Indonesia belum bisa membuat, itu 0%. Prinsipnya adalah, di sebuah negara yang belum bisa membuat, dia biaya masuknya rendah. Yang sudah bisa membuat, diproteksi Kementerian Dalam Negeri, biaya masuknya tinggi. Tapi bisa menjadi 0% kalau dilengkapi dengan dokumen yang namanya Certificate of Origin. Jadi barang Cina juga kena biaya masuk. Tapi ada nggak yang nggak kena biaya masuk? Ada. Karena memang HS-nya itu untuk Indonesia tidak terkena biaya masuk. Contoh seperti alat-alat komputer, itu yang sifatnya handphone, itu kalau tidak keliru masih 0%. Oke. Tapi pajaknya kena ya, PPN, impor, PPh impor tentu kena. Ya, oke, baik. Ini Ada ada lagi, lagi, Pak? Pak, terkait bagaimana hubungan 3PL dengan penerapan Incoterms ini. Biasanya Incoterms apa yang digunakan dengan 3PL? Oke. 3PL itu third party logistics. Artinya ada 3 pihak yang terkait. Bapak Ibu sebagai penyedia 3PL, pengantar barang dari satu titik ke titik yang lain, dalam hal ini dalam transporter, kaitannya dengan Incoterm, sebenarnya tergantung peran Bapak di mana sekarang. Kalau Bapak perannya sebagai 3PL setelah barang masuk Indonesia, sudah tidak ada kaitan dengan Incoterm internasionalnya. Tetapi ketika Bapak perannya sebagai 3PL kemudian dikaitkan dengan perjanjian antara penjual dan pembeli yang dalam hal ini melibatkan Bapak Ibu sebagai subkontraktornya, itulah Bapak juga harus pahami. Jadi sekali lagi, pentingnya Bapak sebagai operator 3PL itu memahami Incoterm karena itu. Bapak Ibu bisa, ketika Bapak Ibu sebagai penyedia jasa manufaktur, pabrik, ekspor, impor, tanya itu, Pak, Ibu, Incoterm Bapak Ibu dengan barang ini seperti apa? Jangan sampai Bapak Ibu tidak paham Incoterm asalnya, padahal Bapak sebagai 3PL-nya, Bapak yang terkena. Gitu. Jadi Bapak dalam hal ini sebagai subkon atau sebagai yang ditunjuk oleh perusahaan itu juga harus paham. Gitu. Tapi kalau hanya bicara lokal, barang-barang domestik setelah barang selesai di Indonesia, Bapak mengantarkan ke satu tempat tertentu yang diminta oleh customer, itu sudah tidak ada kaitannya lagi dengan Incoterm yang internasional tadi. Incoterm internasional tadi terkait dengan yang kiriman internasional. Bahwa domestik Bapak ada tugas tanggung jawab resiko, itu adalah agreement terpisah antara customer Bapak dengan Bapak sebagai 3PL. Tetapi kalau 3PL Bapak dikaitkan satu paket, contoh yang tadi masuk pada pilih saya sekarang. Saya tidak punya gudang berikat Bapak Ibu. Tetapi saya melayani gudang berikat. Saya mengirimkan barang dari gudang berikat atas customer saya dari Taiwan. Saya gudang berikat saya di Marunda, saya tidak perlu sebut operator gudang Marunda siapa, tapi saya kerjasama dengan mereka. Itu 3 pihak. Ya saya sebagai Solid Logistics sebagai forwarding, saya sebagai pengantar barang, tetapi saya bekerjasama dengan pihak PLB. Nah, 3PL-nya juga di saya karena saya dari gudang mengantarkan ke customer saya di Indonesia. Katno, tolong antar barang ini ke Solo Tigo atau ke Brebes. Nah itu. Customer saya di Taiwan, pembelinya di Indonesia, saya mengantar barang itu atas nama pembeli. Itu harus clear semuanya. Karena itu tadi delivery at pledge-nya mana itu harus Bapak Ibu kuasai. Oke, lagi ada Mas? Ini tinggal 2 lagi ya Pak ini. Ini dari Pak Ken nih. Pak ingin Kenardi ya. Kenard dari SAP dan Pak Ibnu. Ya, Pak saya ingin bertanya pemilihan Incoterms dari point of view buyer. Yang pertama, yang saya tahu buyer atau importir sering memakai FOB atau chief. Apakah adalah alasan strategis di balik pilihan itu dari POV buyer? Pertama. Yang kedua, bagaimana saya menentukan Incoterms terbaik untuk tipikal produk yang nilainya tinggi, tapi volumenya kecil. Contohnya seperti barang elektronik yang tidak terlalu besar. Lalu, bagaimana mengenai asuransi di negara pengirim dan penjual? Karena bisa jadi punya aturan yang berbeda. Bagaimana menyelaraskan dengan Incoterms yang sama? Oke. Pertama, saya ingin jawab dari belakang. Pak Ken,
Bapak Ibu sekalian, Incoterm di seluruh dunia itu sama. Karena Incoterm itu diterbitkan oleh lembaga dunia yang dalam hal ini diterbitkan kepada WCO, ICC juga tadi. Ya. Nah, masuk kedua, ICC itu tidak ke dunia, itu lembaga PBB, lembaga internasional. Jadi CIF Indonesia dengan CIF Singapura sama nggak? Sama. Ketika bicara CIF itu ya artinya penjual berkewajiban membayar ongkos angkut, membayar asuransi, membayar harga barangnya. Jadi ketika jualan CIF, saya jelaskan ya. Ketika saya jualan FOB, maka saya hanya menagihkan ongkos produksi barang plus ongkos biaya-biaya di origin. Tapi kalau tambah CIF, saya harus hitung asuransinya berapa, rate-nya berapa. Begitu. Jadi tentu lebih mahal, lebih murah FOB daripada CIF. Lalu masuk pada perspektif, kalau saya sebagai buyer, saya pilih apa ya? Jadi sekian kali saya katakan bahwa kalau Bapak pengen simple dan aman dari segala resiko, untuk barang-barang yang mahal, kemudian kecil, ya sudah, Bapak sebagai pembeli pilih saja EXO. Oh sorry, pilih saja DDP. Ya, pilih saja DDP. Risikonya apa sekarang? Kelemahannya apa ketika Bapak beli DDP? Bapak tidak tahu dia masuknya berapa, PPN-nya berapa. Bapak yang terima barang toh. Gitu. Padahal apa? Padahal dalam era sekarang, era perdagangan bebas antar negara Indonesia dengan China, dengan Australia, dengan Jepang, dengan Turki, dengan India, dengan Korea, itu ada agreement antar negara itu yang Bapak bisa gunakan ketentuan itu. Yang tarif referensinya adalah tarif referensi agreement tadi. Yang harusnya kalau Bapak tidak peduli dengan Incoterm, Bapak akan dihitung biaya masuk yang mungkin jumlahnya 100 juta atau 50 juta atau berapapun itu. Yang Bapak akhirnya tagih itu harus bayar sekian juta nih. Harus bayar 100 juta nih. Padahal ketika Bapak tahu itu, tidak pakai DDP. Oh ternyata saya bisa menghindari ya. Saya nggak perlu bayar biaya masuk kok. Kan ada dokumen ini. Justru saya akan menugaskan eksportir. Anda boleh jual ke saya. Anda boleh kirim barang saya. Tapi dari negara asal wajib sertai dokumen yang namanya Form E. Valid. Itu by elektronik juga. Negara China upload sistem ke Bea Cukai Indonesia. Harus disertai itu. Kalau tidak itu sangat nyaman. Jumlahnya kecil. Kalau pribadi, pilih saja. Tapi kalau untuk kepentingan industri, suatu hari punya pabrik besar, untuk industri, Bapak yang pakai pilih yang namanya FOB paling tidak. Atau export bahkan. Oke, kenapa? Karena Bapak bisa mengatur. Bapak yakin kan? Bapak sudah punya langganan tertentu. Oh, saya percaya kok kalau ship ini dihandle oleh Pak Ken aman. Ken is a professional person yang in charge of forwarding. Ya, trackingnya paham, aturan biaya cukainya paham, aturan lartasnya paham. Ya itu. Jadi, kapan harus pakai FOB, kapan harus pakai CIF, itu sepanjang Bapak memang memiliki forwarding langganan yang Bapak, Ibu percaya, pilih pakai FOB ketika beli barang. Atau bahkan export. Karena Bapak tidak akan tertipu. Bapak tidak akan diakali. Bapak tidak memberikan kesempatan kepada penjual untuk mendapatkan benefit tambahan dari operational cost di negara asal. Tapi kalau Bapak pengen simple tadi, beli barang kecil nilainya tinggi untuk keperluan pribadi yang sifatnya adalah B2C, ya sudah, Bapak pilih aja pakai DDP. Everything cost until on your hand, on your desk, responsible of shipper. Tapi kalau Bapak punya pilihan, pilih yang paling menguntungkan buat Bapak. Jangan berikan kesempatan pada penjual untuk menambahkan benefit, menaikkan harga barang dari sisi-sisi cost yang lain, karena Bapak tidak tahu hitung-hitungannya. Bisa jadi ketika pakai FOB, ternyata segini ya. Jadi mahal sekali ya. Ternyata shipper main dengan forwarding di negara asal, karena ada komponen yang bisa dinaikkan supaya tambahan keuntungan. Demikian Pak Ken, mudah-mudahan menjawab ketiga pertanyaan Bapak. Kalau belum puas nanti bisa sharing lebih lanjut. Oke, Pak, baik. itu, Ini Pak. mungkin pertanyaan terakhir Pak Kanto ya karena waktu. Ini mengapa pemilihan Incoterm yang tepat penting dalam kontrak penjualan internasional? Mengapa? Mengapa pemilihan Incoterm yang tepat penting dalam kontrak penjualan internasional? Oke.
Terima kasih. Oh, Pak yang Ibnu. tadi pertanyaan Pak Ken tadi belum ada satu yang belum jawab. Kenapa kok Indonesia sering menggunakan FOB tadi ya, reserve gitu ya? Nah, itu macam-macam. Ada yang FOB artinya kalau oke, cirinya begini. Kalau importir di Indonesia sudah pilih FOB atau export, artinya importir itu sudah cukup memahami Incoterm, sudah memiliki kemampuan untuk mendeteksi beberapa poin yang harus dia hitung secara costingnya. Tapi kok importir di Indonesia masih memilih CIF atau CNF, itu artinya bagian procurement-nya, bagian pengadaannya, bagian purchasing-nya, dia belum bisa optimal. Karena Bapak Ibu, kalau nanti bagian PPC di industri besar, itu bagian purchasing, bagian shipping, itu harus firm itu di situ. Oke, masuk pertanyaan kepada yang barusan Pak Ibnu ya. Oke, Pak, kenapa kok pilih Incoterm tepat itu sangat penting? Itu yang memang harus demikian internasional Bapak Ibu. Karena apa? Karena pemilihan Incoterm saat tepat itu satu akan mengurangi potensi risiko bagi Bapak Ibu. Yang kedua, akan ada potensi menambah keuntungan Bapak Ibu. Yang ketiga, secara kenyamanan, ketenangan Bapak Ibu lebih tenang. Kalau FOB Bapak pilih sebagai Incotermnya, artinya Bapak punya kewenangan menunjuk pakai forwarding siapa. Kalau Bapak serahkan CIF, Bapak tidak punya kewenangan apapun. Semua urusan si penjual gitu. Bapak tidak tahu ongkos angkutnya berapa. Tapi kalau FOB bisa tanya, karena Bapak Ibu punya kesempatan punya penawaran. Katno, saya akan ada beli barang dari Thailand, suppliernya ini, tolong buatkan penawaran. Sebelum jalan, Bapak Ibu minta dihitungkan biayanya kira-kira berapa. Nah, kalau Bapak Ibu serahkan semuanya kepada penjual, ya mereka akan hitung gitu. Tanpa Bapak Ibu tidak punya referensinya. Jadi kenapa penting? Ya memang penting internasional. Apalagi Bapak Ibu sekali lagi terkait dengan dokumen yang namanya LC. Ketika Bapak Ibu agreement dengan letter of credit, nanti juga ada contoh LC. Everything must be fit in with LC. Ketika Bapak Ibu membaca LC-nya, tertera termnya adalah CIF, kesepakatan yang Bapak Ibu sepakati dengan penjual, ada yang pembeli, CIF, kemudian Bapak Ibu terahkan di dokumen FOB, maka Bapak Ibu dijamin tidak akan terima pembayaran. Karena apa? Ada diskrepensis dokumen ketika dalam upaya pencairan ke banknya yang harus direvisi dokumennya. Satu kali revisi itu keterlambatan pembayaran. Satu kali revisi itu artinya another cost dengan perbankan. Karena apa? Karena harus mengubah itu. Gitu. Ada lagi, Pak? Ya. Oke, mungkin Pak Karno, maaf Bapak Ibu yang memang belum sempat terjawab. Ini mungkin terakhir closing statement saja Pak, setelah itu dokumentasi dan kita tutup. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih untuk sharing pertama hari ini. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya tidak memberi training. Saya hanya menceritakan apa-apa yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Karena itu hari ini untuk freight forwarding kita sebutnya adalah refreshing, upskilling, and sharing of trends. Saya yakin Bapak Ibu sebagai praktisi sudah sangat menguasai industri pengiriman domestik, tapi dalam hal internasional justru saya juga ingin belajar. Bapak Ibu, internasional logistik is very dynamic. Saya masih sangat kurang ilmu. Tadi saya katakan dari awal bukan bermaksud apa-apa. Saya belajar basic cargo. Saya punya sertifikat Viata Diploma untuk freight forwarding. Saya punya pengakuan internasional itu. Saya punya dangerous good certificate. Bahkan saya sebagai asesor, saya punya kapasitas itu. Saya memiliki kompetensi, saya punya sertifikat dari BNSP bahwa saya profesional di bidang freight forwarding. Dan saya juga bisa sebagai asesornya. Tapi Bapak Ibu, hari ini bisa jadi besok tidak bisa. Hari tidak bisa jadi besok bisa. Karena itu yang selalu saya gunakan adalah ketika saya sharing dengan mahasiswa, saya juga ingin belajar dari Bapak Ibu. Tidak ada seseorang yang memiliki ilmu optimal. Saya masih banyak kekurangan. Hari ini kita sudah mulai sharing terkait forwarding internasional, pengiriman internasional. Mudah-mudahan sebagai pembuka awal ini bisa Bapak Ibu mulai semakin semangat untuk belajar internasional dan mudah-mudahan nanti juga bisa bertambah wawasan sehingga nanti ketika masuk ke internasional shipment-nya
itu tidak lagi terkaget-kaget dan juga tidak lagi mudah menyalahkan bea cukai, tidak lagi mudah menyalahkan kementerian dan lain-lainnya. Begitu. Yang sekarang terjadi adalah, oh bea cukai ABCD, enggak. Setelah mengenal saya, point of view itu harus diubah. Itu bagian dari misi saya, bagian dari visi saya. Kepada mahasiswa, kepada teman saya sharing, mohon tidak mudah memberikan adjustment kepada bea cukai, kementerian, dan lain-lain. Karena adjustment itu biasanya diberikan oleh orang-orang yang belum memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Saya rasa demikian. Terima kasih untuk hari ini, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin masih banyak kurangnya. Terima kasih bagi teman-teman yang di Indonesia Timur, selamat petang, di tengah pun juga menjelang sore, dan juga di Indonesia Barat menjelang sore. Terima kasih kepada Pak Fikri yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing, kepada Mas Denis, terima kasih untuk mendampingi saya sehingga proses hari ini berjalan dengan lebih optimal. Sampai jumpa di Jumat pekan depan, tanggal 14 November 2025. Insya Allah kita sama-sama sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Izin foto foto sebentar, Pak. sebentar, Pak. Oke. Foto Satu, 1, dua, 2, tiga. 3. Ya. Ya, baik. Ya. Cukup, Bapak Ibu. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Katno atas insight-nya hari ini dan Bapak Ibu semuanya. terima kasih banyak telah bergabung dalam Terima kasih banyak telah bergabung dalam jumpa ini. Sampai jumpa di minggu depan. Kami akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bapak kasih Ibu. Bapak Ibu.